tertentu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Teknik Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Muhammad Hasan Sendiri. Kami merupakan kelompok 2 dari mata kuliah kalkulus integral. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas atas dan batas bawah. Batas-batas yang diberikan umumnya adalah suatu nilai konstanta. Namun dapat juga batas-batas tersebut berupa variabel. Untuk mencari nilai integral tertentu dari suatu fungsi, pertama, substitusikan batas atas ke dalam fungsi hasil integral. Kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah pada fungsi hasil integral. Adapun rumus integral tentu adalah integral A ke B fx dx sama dengan fb dikurang fa, di mana fx sebagai fungsi, A sebagai batas bawah pada suatu variabel, B sebagai batas atas pada suatu variabel, fa sebagai nilai integral pada batas bawah, sedangkan fb sebagai nilai integral pada batas atas. Contohnya yaitu integral dari 0 sampai 3 6x kuadrat dx sama dengan, kita integralkan terlebih dahulu 6x kuadrat, yaitu 6 per 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 batas 0 sampai 3 sama dengan 6 per 2 ditambah 1 sama dengan 3 x kuadrat 3 batas 0 sampai 3 sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2x pangkat 3 batas 0 sampai 3 sama dengan x-nya kita ganti dengan batas atas 2 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2 dikali 0, x-nya kita ganti dengan batas bawah 2 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 2 dikali 27 sama dengan 54. Jadi hasil dari integral 0 sampai 3 6x kuadrat dx sama dengan 54. Sifat-sifat pada integral tentu. Integral sebenarnya dapat ditentukan dengan mudah untuk mempermudah perhitungan integral. Adapun 6 sifat-sifat integral tentu, yaitu sifat yang pertama adalah integral A ke A fx dx sama dengan 0. Sifat ini jika batas atas dan batas bawah dalam suatu integral tentu adalah sama, maka hasil integral tentu dari fungsi tersebut akan sama dengan 0, karena tidak ada daerah antara batas-batas tersebut. Sifat yang kedua adalah integral A ke B fx dx sama dengan min integral B ke A fx dx. Sifat ini jika batas atas dan batas bawah dalam integral tentu diubah posisinya, batas atas menjadi batas bawah dan batas bawah menjadi batas atas. Untuk fungsi integral yang sama, maka akan diperoleh hasil-hasil yang sama namun berbeda tanda. Sifat yang ketiga adalah integral A ke B K dikali fx dx sama dengan K integral A ke B fx dx. Sifat ini jika fx adalah fungsi integral dan K merupakan tetapan konstanta sembarang. Sifat yang keempat adalah integral A ke B fx plus minus gx dx sama dengan integral A ke B fx dx plus minus integral A ke B gx dx. Sifat ini misalkan diberikan dua buah fungsi yaitu fx dan es, maka integral tentu dari penjumlahan atau pengurangan kedua fungsi tersebut dapat diselesaikan. Sifat yang kelima adalah integral A ke B fx dx ditambah integral B ke C fx dx. Sifat ini misalkan terdapat dua integral dengan nilai fungsi yang sama dan nilai pada batas atas dan pada fungsi pertama sama dengan pada nilai batas bawah pada fungsi kedua. Sifat yang keenam adalah integral A ke B K dx ditambah K kali B kurang A. Sifat ini apabila fungsi fx-nya bukan suatu fungsi melainkan konstanta. Baiklah, itu dari sifat-sifat integral tentu.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari materi integral tentu. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui apakah integral ini termasuk integral tentu atau tidak? Jadi, salah satu cara untuk mengetahui apakah ini termasuk integral tentu atau tidak, yaitu dengan melihat apakah integral ini memiliki batas atas dan batas bawah. Jika integral tersebut memiliki batas atas dan batas bawah, maka integral tersebut dapat dikatakan sebagai integral tentu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu integral dari 4x tambah 3x pangkat 2 dx dari 1 ke 2. Nah, langkah awal yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, yaitu dengan mencari integral dari fungsi 4x tambah 3x pangkat 2 ini, dengan mendahulukan mencari integral dari 4x dulu. Maka dapat ditulis 4 per pangkat dari variabel x ini ditambah dengan 1. Jadi 4 per 1 ditambah 1. Karena sebenarnya variabel x ini memiliki pangkat 1, tapi dikarenakan dia berpangkat 1 jadi tidak dicantumkan. Dengan variabel x nya berpangkat 1 ditambah 1. Selanjutnya kita mencari integral dari 3x pangkat 2, yaitu 3 per pangkat dari variabel x nya 2 ditambah dengan 1, dengan variabel x berpangkat 2 ditambah 1, dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya yaitu 1. Lalu dihasilkan 4 ditambah 1, 4 per 1 ditambah 1 menghasilkan 4 per 2, x berpangkat 1 ditambah 1 menghasilkan x pangkat 2 ditambah dengan 3 per 2 ditambah 1 menghasilkan 3 per 3, x berpangkat 2 ditambah 1 menghasilkan x per 3, x pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 1. Lalu dihasilkan lagi 4 per 2 menghasilkan 2x pangkat 2 ditambah 3 per 3 menghasilkan 1 dikali x pangkat 3 menghasilkan x pangkat 3 dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan integral dari 4x ditambah 3x pangkat 2. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan nilai batas atasnya dan nilai batas bawahnya dengan mengganti variabel x-nya. Jadi dapat ditulis 2 dikali 2 berpangkat 2 ditambah 2 berpangkat 3, dikarenakan kita terlebih dahulu mengganti variabel x-nya ini menggunakan nilai dari batas atasnya, lalu dikurang dengan nilai batas bawahnya, yaitu 2 dikali 1 berpangkat 2 ditambah 1 berpangkat 3, dihasilkan 2 dikali 2 berpangkat 2 menghasilkan 8 ditambah 2 berpangkat 3 menghasilkan 8, dikurang 2 dikali 1 berpangkat 2 yaitu 2 ditambah 1 berpangkat 3 yaitu 1, dan dihasilkanlah 8 ditambah 8 sama dengan 16, dikurang 2 ditambah 1 sama, yaitu 3, jadi 16 dikurang 3 menghasilkan hasil akhir yaitu 13. Baik, di sini kita punya contoh yaitu integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1, 3x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2 dx. Maka pertama kita integralkan, yaitu 3x kuadrat diintegralkan menjadi 3x pangkat 3, pangkatnya ditambah 1 dan dibagi dengan 3. Dikurangi dengan 3x pangkat 1 diintegralkan menjadi 3x pangkat 2, maka dibagi dengan pangkatnya yaitu 2, ditambah dengan 2 diintegralkan menjadi 2x, tinggal ditambahkan variabel x. Setelah itu dengan batas atas 3, batas bawah 1, kan 3 dibagi 3 1, sehingga x pangkat 3 dikurangi dengan x 3x pangkat 2 bagi 2 ditambah dengan 2x dengan batas atas 3 batas bawah 1. Setelah diintegralkan kita substitusikan batas atasnya, setiap ada x diganti dengan 3, maka 3 pangkat 3 dikurang dengan 3 kali
3 pangkat 2 dibagi dengan 2 ditambah dengan 2 kali 3 dikurang dengan batas atasnya, batas bawahnya kita substitusikan. Setiap pada X kita ganti 1, maka 1 pangkat 3 dikurangi 3X 1 pangkat 2 dibagi dengan 2 ditambah dengan 2 kali 1 sehingga sama dengan 3 pangkat 3, hasilnya 27 dikurangi dengan 3 pangkat 2 yaitu 9 dikali dengan 3 sama dengan 27 per 2 ditambah dengan 2 kali 3 hasilnya 6 dikurangi 1 pangkat 3 1 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 per 2 hasilnya 3 per 2 ditambah dengan 2. Selanjutnya kita operasikan yang bilangan dengan bilangan. 27 tambah 6 33 dikurang 27 per 2, kemudian dikurangi dengan 1 tambah 2 3 dikurangi dengan 3 per 2. Setelah itu bilangan dengan bilangan, pecahan dengan pecahan. 33 kurang 3, kemudian bentuk pecahan negatif. 27 per 2 dikurang negatif 3 per 2. Negatif ketemu negatif kita jumlahkan jadi 27 per 2 tambah 3 per 2 sehingga sama dengan 33 kurang 3 sama dengan 30. Negatif 27 per 2 tambah 3 per 2 hasilnya negatif 24 per 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, maka 30 kurang 12 sama dengan 18.